Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Setiawan, NPM 21351021. Ini adalah skripsi saya yang berjudul Sistem Monitoring Budidaya Lebah Madu Apis mellifera berbasis Internet of Things. Di sini adalah kotak lebahnya yang sudah dilengkapi dengan sistem monitoring berbasis IoT. Untuk sensor-sensor yang digunakan, di sini saya menggunakan 3 sensor dengan 4 parameter, yaitu sensor DHT22, sensor MQ135, dan juga sensor load cell atau sensor blood. Fungsi dari sensor DHT22 adalah untuk monitoring suhu dan kelembaban, kemudian MQ135 sebagai monitoring kualitas udara, dan juga berat ini sensor load cell digunakan untuk memonitoring berat panen atau monitoring gangguan hama dari monyet dan juga beruang. Nah, sistem ini menggunakan kipas sebagai pengendali suhu dan juga pengendali kondisi ruangan di dalam kotak ini. Oke. Jadi revisi sebelumnya saya menambahkan 2 relay, sebelumnya hanya 1 relay. Kenapa saya membuat 2 relay? Supaya kipas yang atas, yaitu kipas untuk out, ini terpisah dengan kipas in, sehingga nanti ketika kondisi tertentu ada kondisi di mana kipas ini hanya on yang kipas out, dan juga ada suatu kondisi di mana kedua kipas ini on secara bersamaan. Seperti ketika kualitas udara sangat buruk, maka kedua kipas ini akan menyala, dan apabila kondisinya mungkin lembab, maka yang menyala hanya kipas yang ada di atas. Ketika kondisi dingin juga yang menyala adalah kipas yang di atas, yaitu kipas keluar, mengeluarkan udara dingin keluar. Oke, kita akan mencoba untuk sensor DHT22 ini. Kita akan mencoba untuk menaikkan kelembabannya, dan yang menyala nanti kipas yang atas, dan kipas yang bawah ini akan off, karena kipas yang atas ini mengeluarkan udara lembab dari dalam keluar. Oke, tunggu. Nah, di sini LCD-nya tampil keterangan suhu, kelembaban, gas, dan juga skor. Nah, ini kondisinya sudah waspada, maka kipas out akan menyala, dan kipas in-nya ini akan tidak menyala karena kondisinya lembab, yaitu mengeluarkan udara lembab keluar. Oke. Ini relay 2-nya menyala di sini. Relay 1-nya off. Begitu juga ketika saya mencoba untuk menyemprotkan gas ke sensor MQ135. Oke, saya coba semprotkan gas. Nah, ini kedua kipas akan menyala untuk menghilangkan atau membersihkan udara yang ada di dalam sini, di dalam kotak. Baik, selanjutnya kita akan mencoba untuk sensor berat atau sensor load cell. Nah, di sini ketika beratnya naik secara perlahan, maka dia akan dideteksi panen, dan apabila berat naik secara spontan, maka akan dideteksi serangan hama dari monyet atau beruang. Di sini saya punya dumbbell 5 kilo. Ketika saya letakkan ini secara perlahan, maka akan dideteksi panen. Oke, ini akan saya letakkan secara perlahan. Oke, nah ini sudah terdeteksi panen, dan di sini akan masuk di Telegram panen terdeteksi. Begitu juga dengan website. Nah, di sini juga akan terdeteksi panen. Ini status ESP32B-nya online dan ESP32-nya online. Kondisi saat ini adalah normal. Nah, beda ceritanya ketika saya lepaskan ini secara spontan. Oke, ini saya akan letakkan secara spontan. Maka akan terdeteksi anomali berat di sini. Nah, ini masih panen karena beratnya kembali lagi. Nah, apabila ini saya akan ambil secara spontan. Nah, di sini anomali berat terdeteksi. Berat kurang sebanyak 4,96 kg. Oke.
Jadi sama saja ketika dia naik secara spontan atau turun secara spontan, dia akan terdeteksi anomali atau terdeteksi serangan hama, monyet atau beruang. Oke, ada tampilan dari Telegram. Kemudian di sini adalah tampilan dari website. Ini adalah halaman dashboard. Di sini menampilkan ID kotak, suhu, kelembapan, gas, skor, dan juga kondisi. Kemudian statusnya ini online atau tidak, beratnya juga. Kemudian statusnya sekarang adalah anomali karena dumbbellnya sudah saya ambil, jadi otomatis berat dari panen itu berkurang. Dan SP32B nya ini online. Di sini juga ada tombol detail untuk melihat grafik di sini. Nah, ini terdapat grafik untuk suhu, kelembaban, gas, dan juga skor. Oke, di sini juga ada data secara real time. Di sini banyak data. Lalu bisa juga diekspor ke CSV. Di sini juga ada filter. Selanjutnya di sini ada riwayat. Nah, riwayat ini adalah rata-rata dari semua kondisi. Di sini rata-rata kondisinya semuanya adalah normal. Dan untuk detail ini sama isinya seperti detail di halaman dashboard. Kemudian di halaman notifikasi, di sini ada jumlah notifikasi. Di sini jumlah notifikasinya ada 6. Kemudian di sini kita akan lihat notifikasinya ada beberapa, yaitu status berat, kondisi lingkungan, ya seperti itu. Di sini juga ada filter, kondisi lingkungannya tadi ada kondisi lingkungan bahaya dan juga normal. Status beratnya di sini seperti ini, oke. Kemudian untuk halaman tentang ini ya, informasi singkat tentang website ini. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Andi Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.